sekolah minggu. Baik, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Siapkan hati dan pikiran masing-masing. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayo sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi dulu ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik, anak-anak kami, kita sekarang membacakan hukum Taurat Allah mulai dari titah pertama hingga titahnya yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7.
Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagi ya. Sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama sulit dan ribet sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Ayat 2 adik-adik. Alukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya Sion. Alukan rajamu, songsonglah yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Kita berdoa untuk minta pengampunan dosa kepada Tuhan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, sekarang kita akan membaca epistel pada minggu ini, yaitu ayat bulanan Mazmur pasal 25 ayat 5. Mazmur pasal 25 ayat 5, kita sama-sama membacanya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi kita baca adik-adik. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman, percaya kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Oke adik-adik, kita bernyanyi lagi. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Adik-adik, hari ini warta sekolah minggu kita masih seperti biasa. Ayo dong, ajak semua kawan-kawannya untuk ikut sekolah minggu online. Sebentar lagi mau sekolah kan? Ayo, semua kita belajar di firman Tuhan melalui online. Seperti inilah keadaan yang harus kita alami sekarang ya adik-adik ya. Tetap semangat memuji Tuhan, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan. Dan selamat datang untuk adik-adik yang naik kelas, yang dari kelas 1 naik kelas 2, yang TK naik kelas 1, yang belum sekolah jadi sudah sekolah, yang dari SD sudah SMP. Wow, semakin tinggi tingkatan sekolahnya,
semakin bijak juga dalam menghadapi kawan-kawan dan lingkungan sekitar. Oke, adik-adik, jangan lupa persembahannya dititip ke siapa? Ke mama papanya. Mah, Pak, ini ya titip, nanti jangan lupa kasih persembahan untuk ke gereja ya. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Baik, kita bernyanyi kembali sambil memberikan persembahan. Kita bernyanyi adik-adik. Kita berdoa, lopit tangannya sayangnya, pipit matanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur tiada henti. Karena Tuhan anugerahkan sehat, Tuhan anugerahkan cuaca yang baik, bahkan Tuhan juga anugerahkan waktu buat kami semua untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Sehat semuanya pasti kan? Pasti, karena Tuhan baik, senantiasa memberi kita sehat. Karena itu sehatnya dipelihara ya, supaya sehat itu tidak sia-sia, dan Tuhan juga tidak sia-sia menganugerahkan kepada kita. Caranya gimana, Nang? Kita ikut prokes ya, main di luar pakai maskernya, kemudian apalagi ya, cuci tangannya sesering mungkin, apalagi ya, jangan terlalu banyak main di luar ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, tertulis di dalam kitab Ibrani 10. Ibrani itu perjanjian lama kah baru ya? Oh, pintar. Semuanya tahu kalau Ibrani itu adanya di perjanjian baru. Inang bacakan dari depan, Ibrani 10 ayat 24 hingga ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya,
saling mengasihi, saling mendorong. Nang kalau didorong terjatuh kawannya. Oh bukan didorong maksudnya seperti itu. Tapi apa sayang? Melakukan yang baik. Mendorong melakukan yang baik. Misalnya apa tuh? Sekarang kan lagi zamannya masanya COVID-19. Tadi Inang bilang itu kan jangan terlalu banyak main di luar. Loh kenapa? Karena kalau kita banyak main di luar, bisa saja kita lupa menggunakan alat kesehatan kita, teristimewa masker, lalu kita bisa menghirup udara yang sudah tidak baik. Lalu apa dong? Iya, kita semuanya harus mau berdoa. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua. Mulai dari diri sendiri, papa, mama, keluarga, berarti satu rumah berdoa dulu. Untuk apa Nang berdoanya untuk banyak-banyak orang? Berdoalah supaya virus corona ini segera berakhir. Itu perbuatan baik. Kan Tuhan bilang tadi, mari kita saling mendorong untuk berbuat baik. Satu diantaranya yaitu boleh ajak teman lo. Kan kamu sekarang sudah pintar menggunakan HP. Inang aja yang gak ngerti pakai HP itu. Seperti kamu yang sudah pintar-pintar pakai HP itu. Orang temannya, yuk kita berdoa sama-sama. Yuk kita ikuti prokesnya supaya virusnya segera berakhir, dan yang paling istimewa supaya kita tidak terpapar virus corona. Lalu ngajak teman berdoa perbuatan baik enggak Bu? Perbuatan baik. Yuk kita ajak temannya, ya. Nah, apalagi yang difirmankan Tuhan tadi ini, saling memperhatikan supaya saling melakukan pekerjaan baik. Apalagi misalnya ya perbuatan-perbuatan baik yang dirindukan Tuhan anak-anak sekolah minggu lakukan. Beda loh dengan orang dewasa ya. Kalau anak-anak sekolah minggu, satu diantaranya perbuatan baik yang bisa kita lakukan ialah ketika kita ada di rumah. Kan lebih banyak waktu orang tuanya sekarang, papa mamanya di rumah kan. Terus mamanya sudah bangun pagi-pagi, siapin sarapan dulu supaya anak-anak bisa makan pagi dengan baik sebelum melakukan aktivitas. Sekarang kan yang swasta sudah masuk sekolah ya, walaupun secara daring ya, sudah mulai sekolah. Tapi supaya konsentrasi ketika mengikuti pelajaran, papa mamanya tuh istimewa, mamanya sudah siapkan dulu tuh makan pagi supaya perutnya nggak keroncongan, takut kedengaran tuh lewat HP-nya tuh bunyinya kriuk-kriuk ya. Nah, ada satu perbuatan baik yang bisa kita lakukan di rumah. Apa tuh Nang? Berdoa bersama sebelum makan. Nih seperti ini kan, walaupun tidak di meja makan, karena kita nggak punya meja makan nggak apa-apa, di tikar aja oke. Tuhan tidak membedakan apakah kita berdoanya di kursi jati, di kursi besi, di kursi empuk atau tidak. Di tikar juga Tuhan senang mendengarkannya. Lalu apalagi ketika kita hendak makan tadi berdoanya sama-sama mohon apa? Mohon supaya makanan minuman ini menjadi berkat, kekuatan dan sehat bagi tubuh rohani kita. Ya, itu prioritas. Kalau kita makan kan bukan hanya untuk kenyang ya sayang ya, tapi semoga makanan minuman yang kita makan itu, kita konsumsi itu, yang disediakan papa mama itu menjadi sehat dan kuat bagi tubuh kita. Sehingga kalau kita sehat, kita bisa melakukan
pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan. Ya, karena kita lebih banyak waktunya sekarang di rumah, kita bisa lebih banyak membantu ibu, bapak di rumah. Misalnya nih, yang kecil-kecil saja, enggak usah yang berat-berat, kan anak-anak sekolah minggu masih kecil ya. Tenaganya terbatas karena kita sudah dikasih sehat dan kuat melalui makanan minuman yang Tuhan berkati tadi disediakan papa mamanya itu. Kita bisa nyapu rumah, kita bisa kemas tempat tidur sendiri, kita bisa cuci piring selesai makan. Kualinya nggak bisa nangkan berat, nggak apa-apa, kualinya mamanya saja. Periuknya juga berat nang, dandangnya iya nggak apa-apa karena tangan kita masih kecil, biar mamanya saja atau kakaknya yang besar yang melakukannya. Itu juga perbuatan baik kan? Karena apa? Kenapa kita bisa berbuat baik? Karena Tuhan kasih sehat. Kenapa kita bisa sehat? Karena kita sudah makan, minum berkat yang Tuhan sediakan lewat tangan-tangan terampil mamanya, lewat tangan terampil ayahnya. Lalu apa lagi nang? Ya kalau memang kita sudah semakin gede, ada pekerjaan yang sudah bisa kita lakukan. Ya, ada pekerjaan. Kalau misalnya ledengnya macet nih, ledengnya ini nggak bisa masuk ke kamar mandi nih nang, ini gimana, harus ngangkut air dong dari tempayan. Nggak apa-apa, yang besar-besar bisa sudah ngangkut sendiri ya seperti ini. Pakai ember kecil bisa, nggak usah harus dipikul seperti foto ini. Tapi gambar ini menunjukkan bahwa anak kecil juga yang sudah Tuhan berikan kemampuan untuk bantu orang tua, dia bisa membantu orang tuanya. Kan firman Tuhan juga begitu kan, hormatilah ayah dan ibumu. Bukan hormat gerak siap gerak, maksudnya menghormati orang tua itu lewat perilaku kita. Jadi bukan harus kalau ketemu mama bangun pagi mama, pagi papa, bukan. Tapi apa dong? Kita bisa menghormati ayah ibu kita dengan cara menolong, membantu apa yang sudah bisa kita lakukan di rumah ya. Seperti contoh tadi, membersihkan tempat tidur sendiri. Yang sudah gede bisa nyapu. Kemudian apa lagi? Ini bisa tolong mama ke warung barangkali kalau disuruh beli sesuatu yang kebetulan perlu amat tapi habis, jadi perlu dibeli ke warung, boleh. Ledengnya nggak jalan nang, jadi harus diangkut airnya dari tempayan ke kamar mandi, boleh. Kalau kamu sudah kuat. Tapi kalau nggak bisa jangan dipaksa, nanti jatuh, pecah embernya, lalu mamanya juga sedih karena pada saat kamu jatuh mengangkut air tadi, mungkin kamu akan tergelincir karena airnya tumpah. Terus barangkali karena tergelincir kebentok deh lututnya, sakit ya. Nah, jadi bisa menghormati orang tua, menolong orang tua dengan cara mengerjakan pekerjaan kecil tapi bermanfaat. Lalu nang apa lagi nang? Pekerjaan baik apa lagi? Sudah menolong mama, sudah menolong teman, tadi mengingatkan supaya berdoa sama-sama. Sudah melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan. Apalagi ya itu kan di rumah nang. Di luar juga bukan hanya sesama loh, bukan sesama manusia saja, tapi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Contohnya apa nang? Kan itu tumbuh-tumbuhan makhluk hidup juga, tumbuhnya di tanah. Kalau lagi musim kemarau, tidak ada hujan, kita boleh siram. Itu juga menolong, sudah kan, menolong ciptaan Tuhan yang namanya tumbuh-tumbuhan ya. Terus apa lagi nang?
Ada lagi selain tumbuh-tumbuhan dan manusia, apalagi ya makhluk hidup ciptaan Tuhan? Kak Yos apa Kak Yos? Kan sudah tuh manusia, tumbuh-tumbuhan. Tapi ada satu lagi nih yang makhluk hidup juga. Apa nih namanya? Hewan ya, menolong hewan. Ini kebetulan ini di gambar ini ada domba loh, tersesat, kejepit di antara duri. Kalau durinya tajam pasti luka tuh badannya kan. Nah kebetulan kita lewat, pasti kambingnya bunyi minta tolong. Inang pernah dengar suara kambing begini, bek, bek, gitu. Kalau dia lagi senang. Tapi kalau kambingnya lagi sedih, bek, bek, begitu. Nah, pada saat kita merasa mampu untuk memberikan pertolongan, membebaskannya dari semak duri tadi, yuk kita lakukan, gak apa-apa ya. Nah, tapi kalau kita tidak bisa menolong, cuman kita kasihan, kita cari orang yang kira-kira bisa menolong. Misalnya nih, ada abang-abang tuh lewat tuh yang udah lebih gede dari kita. Bang, sini gak bang? Boleh minta tolong gak? Apa dek? Itu bah, ada kambing kejepit di antara duri-duri. Aku gak bisa nolong. Boleh minta tolong gak bang? Pasti abangnya mau. Ya, pasti abang yang udah besar itu mau. Ya, atau kakak-kakak yang udah besar bisa. Atau bukan karena dombanya yang, atau kambingnya yang kejepit di duri, apalagi yang bisa kita tolong tentang hewan? Banyak tuh kan. Orang-orang yang pelihara kucing, orang-orang yang pelihara anjing, orang-orang yang pelihara ayam dan lain sebagainya. Nah, ketika suatu saat ada yang kucingnya datang ke rumah, padahal kita tidak suka kucing, ngusirnya gimana? Enggak perlu pakai disiram air panas, diusir aja, hus. Karena kita kebetulan enggak suka kucing. Guguk juga begitu. Kalau kebetulan kita itu kedatangan guguk yang tidak diundang, padahal kita tidak suka guguk itu, kita tidak perlu melemparnya dengan benda keras supaya dia lari, cukup diusir saja. Itu namanya mengasihi ciptaan Tuhan juga. Nah, itu beberapa perbuatan baik yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini. Terus perbuatan baik itu juga adalah merupakan ibadah. Ya, ibadah bukan hanya harus kumpul di rumah Tuhan, tapi ibadah juga adalah apa yang dapat kita lakukan dengan baik, karena ibadah mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal baik yang kita lakukan itu adalah buah dari ibadah yang kita bisa lakukan pada saat kita ibadah. Kita mendengar firman Tuhan, apa yang firman Tuhan inginkan kita lakukan, itulah buah-buah dari ibadah. Jadi meskipun saat ini dalam situasi seperti ini kita harus beribadah lewat live streaming, tidak apa-apa. Yang penting buah dari firman Tuhan yang didengar, yang dibaca, yang diceritakan papa mamanya dapat kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu ya adik-adik ya. Oke deh. Jadi perbuatan baik adalah hasil dari firman Tuhan yang kita dengar melalui ibadah. Ya. Oke, baik. Itulah yang harus kita pegang dan harus kita ingat sebagai pesan dari
firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sama-sama pagi hari ini. Amin. Kita berdoa yuk, lopit tangannya. Tuhan yang baik, kami sungguh senang mendengarkan firman Tuhan hari ini, karena Tuhan mengingatkan kami supaya kami tetap beribadah dan hasil dari ibadah kami dapat berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau Tuhan dapat melakukan yang Tuhan inginkan supaya firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kak Yos, kita bernyanyi yuk. Oke adik-adik, mari kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayat 2 adik-adik. Alangkah indah pagi merekah, memberi cahaya surya dan cerah. Ketika hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayo adik-adik, lopit tangannya, kita berdoa ya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai minggu depan kita bertemu lagi dalam ibadah live streaming ya. Tuhan berkati, sehat selalu.